wabarakatuh. Saya Dr. Aku dengan Bapak siapa? Bapak Ibu. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada Bapak apakah sebenarnya Bapak bersedia. Nanti bisa berbalik juga. Sebenarnya Bapak sudah kencing atau belum? Bila Bapak belum kencing, silakan bisa ke kamar mandi terlebih dahulu. Sembari saya akan bercuci tangan lebih dahulu. Silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pemeriksaannya ya Bapak. Yang pertama kita lakukan inspeksi pada area kepala dari pasien. Yang pertama kita lihat untuk menilai apakah ada tanda-tanda dari anemis, pertama dari konjungtif anemis di palpebra inferiornya. Silakan Bapak bisa melihat ke atas. Ya, tidak ada tanda-tanda palpebra yang keputihan atau anemis ya Pak. Lalu kita lihat palpebra superiornya, ya juga normal ya Pak. Selain itu juga kita juga dapat melihat di bagian ekstremitasnya. Mohon maaf, kedua tangannya. Kita lihat untuk kedua tangannya tidak ada tanda-tanda anemis. Baik, kita lanjutkan pemeriksaan selanjutnya yaitu untuk pemeriksaan suhu, di mana yang pertama kita menggunakan termometernya. Kita kibas-kibaskan terlebih dahulu hingga suhunya 35,5 derajat Celcius. Setelah kita normalkan suhu pada termometernya, lalu kita taruh di bagian fossa axillaris. Lalu pasien diminta untuk mengempitkan. Kita tunggu hingga 2-5 menit. Nah, setelah kita tunggu hasilnya, kita lihat suhunya 36,5 hingga 37,2. Setelah itu kita kibas-kibaskan lagi, lalu kita masukkan lagi. Lalu kita tunggu sampai 1 menit. Lalu kita cek lagi, apabila tidak ada perbedaan suhu, berarti normal. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan selanjutnya pada bagian abdomen dari pasien. Yang pertama kita lakukan inspeksi dari posisi tangan sial atau dari posisi tekanan pasien. Kita lihat pada bagian abdomennya tidak ditemukan adanya tanda-tanda skiatrik, lalu ada striae tidak ada, lalu tidak ada massa, lalu tidak ada jejas, lalu tidak ada massa yang timbul. Lalu dari pola pernafasan juga menggunakan pernafasan abdomen. Bentuk perutnya juga datar, normal. Setelah itu kita lakukan perkusi pada bagian abdomen pada pasien. Yang pertama kita lakukan perkusi pada 4 kuadran abdomen pada pasien. Normal ya, suaranya timpani. Setelah itu kita lakukan perkusi pada hepar untuk mengetahui dari batas dari lobus kanan dan juga lobus kiri dari hepar. Untuk yang pertama dari lobus dextra dari heparnya, kita lakukan pada linea midclavicularis. Untuk batas atasnya dari suara sonor ke sejajar dengan linea midclavicularis dextra. Oke, setelah sudah kita tandai dengan menggunakan pulpen. Setelah itu untuk batas bawahnya sama halnya dengan sejajar linea midclavicularis dextra dari suara timpani ke peka hepar. Lalu kita tandai. Lalu kita ukur. Normalnya 4-12 cm, normal ya Pak. Lalu untuk batas kirinya kita kita ukur dari sejajar linea mediana anterior atau linea mediana anterior. Kita lakukan pada sejajar posisi sifoideus 2 cm di bawahnya. Kita lakukan perkusi sampai terdengar bunyi peka hepar. Untuk batas atasnya, batas bawahnya sama, sejajar dengan umbilikus mengarah ke kranial, sejajar dengan linea mediana anterior. Lalu kita ukur dengan menggunakan pulpen. Normalnya yaitu 4 hingga 6 cm. Oke, setelah sudah, lalu kita lakukan perkusi pada lian untuk mengetahui apakah ada pembesaran pada lian. Pasien disuruh untuk sejajar dengan linea axillaris anterior, sejajar dengan ICS 9. Kita perkusi. Apabila terdengar bunyi timpani,
berarti normal, tidak ada pembesaran liannya. Setelah itu kita lakukan palpasi pada pasien. Yang pertama kita lakukan palpasi pada 4 kuadran abdomen. Bapak silakan bisa ditekuk kakinya. Pasien sudah dikondisikan untuk ditekuk kakinya, lalu kita lakukan palpasi pada 4 kuadran abdomen. Mohon maaf Bapak, bila terasa nyeri bisa disampaikan ya Pak. Sakit Pak? Oke. Setelah kita lakukan palpasi secara umum, lalu kita lakukan palpasi manual pada hipar. Bila nanti saya lepaskan tekanan saya, nanti disampaikan ya Pak bila terasa sakit. Sakit Pak? Tarik nafas, hembuskan Pak. Sakit? Tarik nafas, hembuskan Pak. Sakit? Oke, untuk lalu selanjutnya kita lakukan palpasi bimanual. Posisi tangan sebelah kiri di bagian bawah, lalu posisi kanannya menekan. Ini sakit. Tarik nafas Pak, hembuskan. Tarik nafas Pak, hembuskan. Tarik nafas Pak, hembuskan. Hembuskan normal ya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan hipar dengan posisi dengan teknik mengkait untuk mengetahui apakah ada pembesaran hipar atau tidak. Kita lakukan 2 cm di bawah arkus costa. Pasien disuruh untuk tarik nafas, hembuskan Pak, lalu kita kaitkan. Terasa sakit Pak? Oke. Setelah itu kita lakukan palpasi pada lian. Palpasi lian diketahui dengan menggunakan titik Schaffner, di mana dari arkus costa sinistra hingga sias dextra dibagi menjadi 8 titik. Titik 4 berada di umbilikus. Lalu kita lakukan palpasi. Ya normalnya tidak teraba adanya pembesaran. Alhamdulillah, sebelumnya apakah ada yang ingin tanyakan Pak? Bila tidak bisa dikembalikan lagi untuk bajunya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana ya? Aisyah tempatnya nih.